Ini dia langsung pembawa acara juga dari FTRC gitu. Oke, langsung gitu ya. pembawa acaranya. Siapa pembawa acaranya? Nah, kita kenalan dulu sama pembawa acaranya. Baik, sini. Mic-nya ya, mic Mohede-nya boleh sini. Wah, masih. Sini. Cek. Oke. Nah, manggilnya kita apa? Mas, Koko, Teteh, Akang. Banyak. Abang. Kakak teh dari mana sih ini? Kalau saya dari sistem informasi. Sistem informasi. Iya. Oke, berarti kalau sistem informasi itu kuliahnya tentang apa sih? Seputar apa? Kalau tentang sistem informasi itu, kalau misalkan yang kita pelajarin itu berhubungan tentang bisnis dan juga perpaduan tentang bisnis dan juga komputer. Oh, jadi ada bisnisnya juga ya. Berarti di garis bawahi bisnis digital ini ya, Iya. yang lagi rame ini ya, Betul. yang orang-orang tuh sekarang pada bisnis digital dan akhirnya menjadi kaya reyong ya, kaya reyong loh dengan bisnis digital ini. Dan ini yang dipelajari. Iya. Wah, ini pasti peminatnya banyak banget. Pasti. Makin penasaran dengan FTRC? Penasaran banget. Makin penasaran banget. Oke, langsung saja kita berikan kepada Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Oke, selamat sore semuanya. Balik lagi sama saya. Perkenalkan dulu sebelumnya ya. Saya Elroy Matthew Yanto dari mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2023, Fakultas Teknologi Rekayasa Cerdas, Universitas Kristen Maranatha, yang akan membantu kalian untuk 1 jam ke depan. Nah, selamat datang juga di acara Nafas Hajiva Experience Space 2025, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai pemanfaatan AR dalam e-commerce yang akan disampaikan oleh Bapak Sandy Ferdian Sujadi. Semoga acara kali ini dapat memberikan kita wawasan dan inspirasi baru mengenai tentang sistem informasi gitu. Nah, izinkan saya sebelumnya untuk membacakan profil singkat dari Bapak Sandy Ferdian Sujadi. Baik, sebelumnya Bapak Sandy Ferdian Sujadi, SKMT, adalah sebuah profesional di bidang teknologi informasi dengan latar belakang pendidikan sarjana komputer dan juga magister teknik. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Program Sarjana Sistem Informasi di Universitas Kristen Maranatha. Selain itu, beliau juga aktif sebagai dosen mengajar di beberapa mata kuliah juga. Beliau juga memiliki pengalaman yang luas dalam pengembangan dan juga implementasi teknologi mengenai AR, khususnya dalam sektor e-commerce. Dalam pemaparan kali ini, beliau juga akan membahas tentang bagaimana AR dapat meningkatkan pengalaman belanja online dengan memungkinkan pelanggan memvisualisasikan produk dalam lingkungan nyata mereka. Dengan pengalaman dan keahlian Bapak Sandy ini, khususnya dalam pemanfaatan augmented reality, kita akan mendapatkan wawasan yang berharga dari pemaparan beliau sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan mendengarkan pemaparan dari Bapak Sandy Ferdian Sujadi. Kepada Bapak Sandy, saya persilakan. Minta tepuk tangannya dong guys. Oke, thank you semua. Oke, mungkin di depan aja lah ya, biar saya bisa lebih mempresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya diundang untuk membicarakan, membawa materi dari prodi kami, Sistem Informasi, gitu ya. Makanya di sini saya juga membawa bendera Maranatha, membawa bendera fakultas kami, Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas, dan juga prodi kami di Sistem Informasi, gitu ya. Untuk topiknya ini agak sedikit, saya akan terlalu dalam, akan simpel aja, lebih ke arah gimana AR atau augmented reality itu bisa berdampak pada semua sektor, terutama saat ini yang sangat lagi booming itu pasti e-commerce atau dunia pemasaran atau penjualan digital, gitu ya. Oke, bisa next. Nah, karena saya membawa bendera saya di prodi, ya, jadi sini saya ingin marketing dulu, gitu. Jika teman-teman Bapak Ibu di sini ingin lebih kenal tentang prodi kami, gitu ya, bisa mengikuti bisa input ke link ini, ya, link SI Maranatha, gitu ya. Kelebihan kami saat ini kami mengkombinkan beberapa profil, ya, beberapa profil. Pertama kita fokus ke arah data science, gitu ya, gimana kita mengumpulkan data, udah ngumpul data kita mau diapain, gitu ya. Nah, di sini juga salah satu yang lagi booming ya, data science. Berikutnya lagi data digital transformasi, gimana membuat semua bisnis kita yang tadinya manual menjadi digital, gitu ya, dan level ke enterprise
Resort Planning atau Enterprise Information System seperti itu. Oke, bisa next. Oke, ini brosur kita juga bisa diambil di depan di booth kita di FTRC. Bisa next lagi. Oke, akreditasi kita unggul di tahun lalu gitu ya. Jadi moga-moga ini juga bisa lebih berdampak gitu ya setelah lulusan. Next. Oke, kira-kira mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya di sini apa di depan ada foto apa aja. Kalau kita lihat yang sebelah kiri itu, kalau dilihat apa itu? Kalau kita lihat sebagai itu sebuah game ya, disebut nama Pokemon Go gitu ya. Nah, Pokemon Go itu salah satu aplikasi yang sistem di belakangnya itu mengkombinkan antara AR atau augmented reality dengan AI ya, atau artificial intelligence gitu ya. Jadi ini akan membuat permainan itu menjadi kayak real ya. Jadi kita bermain di dunia real dengan kamera kita, tapi ada juga banyak sekali animasi yang ditampilkan di kamera atau ditampilkan di layar gitu ya. Oke, berikutnya lagi yang sebelah kanan. Mungkin ini yang perempuan pernah mencoba fitur dari Tokopedia gitu ya. Fitur untuk mencoba beberapa barang yang jenisnya adalah make up. Contohnya kayak lipstick, terus eyeshadow, terus buat warna rambut. Nah, di sini mereka membuat fitur di mana kita harus membuka kamera depan kita untuk selfie ya. Setelah itu si augmented reality ini akan bermain untuk menyocokkan warna-warna yang teman-teman pilih gitu ya. Itu. Oke, dikit lagi bisa next. Nah, jadi apa itu augmented reality gitu ya? Ada yang bilang AR itu adalah teknologi yang menyatukan ya. Menyatukan atau menggabungkan itu dua dunia ya. Ada benda maya dan juga ada benda nyata. Di mana benda maya sama benda nyata ini itu akan ditampilkan ke lingkungan dunia nyata. Tapi namanya dunia nyata nggak bisa langsung dilihat di sini ya. Biasa kita butuh perangkat atau device-nya minimalnya kamera atau smartphone ya, yang menampilkan yang memiliki device kamera dan juga layar gitu ya. Oke, yang berjalan secara interaktif, jadi bisa real time banget gitu ya, dalam waktu yang nyata gitu. Oke, berikutnya lagi ada juga yang menyatakan bahwa sebuah teknologi yang diciptakan agar memungkinkan para penggunanya untuk bisa melihat dunia nyata dengan informasi tambahan. Jadi kita meng-capture dunia nyata, terus otomatis si sistem itu akan memberikan informasi tambahan, gitu ya. Tujuannya adalah untuk membuat informasi lebih baik lagi, gitu. Oke. Jadi intinya dengan menggunakan AR atau augmented reality ini, gitu ya, kita dapat mempercepat kegiatan kita. Misalnya kita ingin mencari gedung nih, gedungnya ada fotonya, tapi nggak tahu di mana. Ya kita bisa menggunakan Google Maps atau menggunakan tambahan Google Lens, gitu ya. Pas lagi kita capture, nanti dia akan ngasih tahu, dia akan mencari, oh gedung ini tuh ada di mana, menggunakan Google Maps. Nanti kita juga langsung dikasih tahu, oh kalau dari saya ke gedung itu, gedung yang di gambar itu tuh berapa jauh, gitu, atau lewat mana saja, gitu ya. Jadi bisa mempermudah kegiatan kita, memonitoring dan mengontrol juga pekerjaan kita, meminimalisir kesalahan. Kita nggak usah banyak ketik, consider teks, tinggal di capture. Nanti bisa juga pakai Google Lens untuk mentranslate ke bahasa lain, gitu, atau bisa ke bahasa aslinya, gitu, ya. Oke, mempermudah dalam pencarian lokasi kayak tadi, mempercepat proses pembelajaran sampai dengan mengakses data yang terintegratif dengan langsung. Contohnya tadi, dimana kita nggak ketemu di tempat, tapi kita tahu kalau ingin beli alat make up, itu kalau ke wajah kita kurang lebih seperti apa hasilnya. Ya, seperti itu. Oke, bisa next. Cara kerja ya, cara kerja atau langkah-langkah dari AR itu ngapain sih? Gimana teknologi AR ini bisa berjalan, gitu ya. Yang pertama, perangkat AR itu dibutuhkan minimal adalah smartphone. Kenapa? Karena smartphone yang device-nya paling lengkap, punya kamera, punya layar, gitu ya. Bisa pakai tablet juga, ada tambahan khusus bisa pakai headset atau yang sekarang udah Google Glass gitu ya dan sebagainya yang bisa banyak banget sih sebenarnya sensor dipakai gitu ya. Teman device yang paling umum dan paling simple itu ya kamera atau smartphone yang memiliki kamera dan punya layar gitu ya. Berikutnya, nah keduanya itu perangkat AR ini atau perangkat smartphone itu akan memanfaatkan kamera untuk merekam gambar atau video dari dunia nyata gitu ya. Nah setelah itu, sementara sensor yang ada, sensor di dalam handphone atau smartphone itu kayak yang accelerometer atau geofence itu akan bekerja juga untuk menentukan di dunia nyata ini nanti pixel XY-nya di mana nih, atau kalau dengan 3D berarti XY dan Z gitu ya. Kalau kita ngomongin aksis ya dari sebuah 2 dimensi atau objek 3 dimensi atau sebuah area gitu ya.
yang berfungsi untuk mendeteksi posisi dan pergerakan perangkat dalam ruangan ini. Ya. Berikutnya lagi, data yang dikumpulkan oleh kamera dan semua sensor itu akan kemudian dibaca informasinya yang terkandung dalam objek tertentu. Ya, nanti akan diolah data-datanya. Setelah itu, barulah perangkat lunak AR ini menambahkan lapisan informasi digital. Jadi dia akan menambah layer paling depan untuk informasi digital berikutnya, gitu ya. Misalnya kalau Pokemon Go ada jalan nih, nah tiba-tiba ada Pokemon yang muncul di depan dia, gitu ya. Gitu. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih habis semua AR terus ini, ya. Mau sensor yang pakai kamera aja atau pakai beberapa sensor lainnya, gitu ya. Oke, nah setelah itu baru seperti gambar, teks, objek 2 dimensi, 3 dimensi dalam objek nyata menggunakan bantuan VR code atau metode serupa, ya, atau langsung ditempelkan di dunia aslinya, di kameranya, itu akan memunculkan AR-nya. Jadi ya, nantinya sekarang dunia nyatanya ada, yaitu background dari area kita, dan juga ada dunia mayanya yang ditempelkan ke video tadi. Ya. Oke, mungkin bisa next. Oke, jenis-jenis, ada 4 jenis yang paling sering digunakan dalam penggunaan AR, gitu ya. Pertama, jenis ada image recognition. Ini paling banyak digunakan, ya paling simple adalah di dunia traffic, ya, atau di dunia dinas perhubungan, gitu ya. Misalnya kalau di tol itu ngecek yang bisa masuk tol itu cuma yang beroda 4, gitu ya. Berarti akan mendeteksi, gitu. Dia akan menggunakan teknik image recognition. Jadi image yang tercapture sama kamera akan ditandain, ya. Dia tuh apa, gitu ya. Ini yang paling sering digunakan. Kalau nggak misalnya masih mall, pas mall kan pernah tuh pas masuk mall pas kemarin PKKM itu kita harus ngecek suhu ya, suhu kita. Nah itu juga menggunakan teknik AR, augmented reality. Tapi ditambah sensor infrared untuk ngecek suhu tubuh si objeknya, gitu ya. Itu biasa penggunaan image recognition. Berikutnya lagi ada yang namanya ada markerless AR. Nah kalau marker ini dia akan pas kita capture area itu menjadi lokasi palsi. Jadi ada lokasi titiknya, apa mau bentuknya pakai, misalnya dia cuma tabel-tabel diagonal gitu ya. Nah, nanti kita bisa nentuin posisinya mau di mana. Dan biasanya posisi itu udah make sense, saya dengan kotak itu udah nempel objek-objeknya. Itu yang markerless. Biasanya digunakan untuk apa? Kalau dulu kita masih dunia digital banget, contohnya adalah SimCity. Gitu ya. SimCity itu sebenarnya kan area yang digital, ditambahkan objek-objek digital juga. Nah, mungkin kita bisa memikirkan sekarang yang lebih canggih saat ini. Misalnya kita butuh, misalnya kalau misalnya IKEA ya, kita ngomong IKEA kan biasa IKEA itu jual furnitur tuh ya. Nah kita bisa capture dulu ruangan kita yang kosong gitu ya, di capture pakai kamera, terus nanti dia akan tuh yang titik-titiknya. Nah terus dengan objek yang dari IKEA itu akan pasang-pasang tuh. Kira-kira kalau dimasang bangkunya di sini, sofanya di sini, mejanya di sini, lampunya di sini, itu gimana hasilnya? Ya biasanya tekniknya ada menggunakan teknik yang markerless gitu ya. Oke, nextnya lagi. Jenis yang ketiga, bisa next. Nah, jenis ketiga itu namanya projection. Nah, projection based AR ini itu biasanya yang saat ini tuh kita kalau ngomongin dunia canggih itu adalah dunianya ya, ini apa tuh? Oke, saya lupa namanya ya. Jadi kalau kita lihat ya projection based ini adalah dia akan meng-capture atau menembakkan objek-objek itu ke dunia 3D gitu ya, hologram ya sebetulnya ya, teknologi hologram. Nah teknologi hologram itu awal mulanya kita gunakan teknik yang projection based AR gitu ya. Kalau kita ngomongin hologram, banyak kan zaman dulu tuh game-game yang udah ada hologramnya, tapi cuma di dunia digital dan belum bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Nah gimana cara mengaplikasikannya? Ya teknologinya kita gunakan AR salah satunya gitu ya. Gitu. Nah berikutnya yang terakhir, dan ini paling banyak digunakan oleh dunia furniture, misalnya kayak tadi IKEA pun bisa juga menggunakan selain yang markerless, bisa juga kita gunakan yang superposition based AR. Jadi di mana capture dunia nyata itu akan digabungkan dengan dunia mayanya. Gitu ya. Nah ini project yang sedang digarap oleh tim kita di Prodi SI, gitu ya. Jadi kurang lebih kayak level IKEA lah, dimana kita membuat e-commerce, jualan furniture. Tekniknya kita B2C, business to customer, di mana nanti banyak sekali pengrajin-pengrajin furniture itu akan daftar ke aplikasi dan memamerkan semua produk-produk digitalnya, ya. Jadi produk mereka difoto, akan diukur tingginya, lebarnya, dan semuanya. Terus kita buatkan level digitalnya. Setelah itu gimana? Fitur ini adalah nanti sistem smartphone kita itu bisa meng-capture area mana di rumah kita atau di tempat manapun, misalnya di office dan sebagainya. Terus dimasukin dengan furniture milik mereka, gitu, dipadanin. Kira-kira mana yang cocok? Kalau misalnya udah cocok, ya kita bisa langsung beli si barangnya. Gitu.
dan semuanya terintegrasi dalam sebuah smartphone. Ya. Ini yang sedang digarap. Ya, oke, kita naik lagi. Nah, penerapan pada bisnis tadi saya bilang topik kita lebih ke arah gimana sih pemanfaatan AR atau augmented reality itu terhadap dunia e-commerce. E-commerce itu kan lebih fokusnya adalah bisnis digital. Ya, karena sudah digital, datanya semuanya digital, ya AR itu sangat mudah banget masuk ke dalam situ. Ya. Oke, di sini untuk visualisasi produk sangat penting. Ya, contohnya ada IKEA Place, gitu ya. Dia juga menampilkan objek-objek itu, ya seperti yang tadi, ya apa sebagai proyek yang kita akan sedang dikerjakan. Nanti kita ada sedikit videonya, ya. Berikutnya kita fokus dulu. Berikutnya ada yang navigasi dan paduan lokasi. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat selebaran, sebenarnya pakai Google Maps itu bisa dicek tempatnya di mana. Kalau emang nggak ada informasi tentang tempat itu, gitu ya. Nanti dia otomatis akan ngecek tempatnya di mana dan tahu kalau dari tempat kita ke daerah dia itu berapa lama dan lewat mana aja. Ya, itu contohnya ada di Google Maps atau Waze, gitu ya. Terus ada juga yang pemasaran dan iklan interaktif. Ini mengelihat pengalaman pemasaran yang lebih menarik, ya. Dan juga memiliki konsep coba dulu secara virtual sebelum membeli. Banyak ya. Nah, contoh yang paling saat ini sedang real dan masih aktif itu fiturnya punya si Garnier. Garnier untuk pencat rambut. Kalau mau coba cari aja di internet. Garnier fokus ke yang VTO-nya, virtual try on Garnier. Nanti ketemu dan bisa coba-coba kok, gitu ya. Tapi butuh kamera yang ada kamera selfie-nya ya. Karena kita butuh kamera karena butuh capture dunia nyatanya. Gitu ya. Nah, itu baru rambut kita nanti kan diubah warnanya. Oke. Berikutnya lagi untuk game. Ya, untuk game sebenarnya banyak sih. Yang paling umum dan paling terkenal saat ini memang masih sedang terus dikembangkan itu sih Pokemon Go. Gitu ya. Tapi kan nggak hanya itu aja. Mungkin ada bisnis juga teman-teman yang butuh gamifikasi, gitu ya. Gitu. Misalnya kalau kemarin kita fokusin ke dunia seninya, gitu ya. Mungkin ada lomba dari seorang seniman, gitu ya, yang meminta, yuk desain sebuah area. Nih gue punya area seperti ini. Kira-kira butuh apa aja nih fitur di area ini. Nah, semuanya levelnya digital. Nah, itu bisa juga buat perlombaan atau gamification, gitu ya. Kayak gitu. Jadi banyak sekali kebutuhan AR dan di dunia kita itu sebenarnya AR itu udah sangat dekat, ya. Dan saya yakin lah semua smartphone teman-teman di sini pernah menggunakan AR-nya atau augmented reality-nya, gitu. Cuman mungkin nggak sadar, ya sadar itu teknologi tambahan atau teknologi baru, gitu ya. Tapi itu punya nama, namanya AR, gitu. Oke, berikutnya lagi mungkin kita bisa akan ini puterin video dari proyek yang sedang digarap oleh prodi kita, ya. Nggak? Kalau nggak apa-apa lah. Nanti kita bisa coba sih. Apa itu AR kita bisa coba. Ada aplikasi simple yang bisa mengetahui membuat smartphone kalian itu bisa AR. Atau kalian bisa mendevelop AR-nya, tapi simple ya, secara simple. Ya. Karena kan cuma pengenalan. Kalau mau lebih lanjut, ya kuliah di kita ya. Nggak bisa ya? Dan Oke, jadi ini potongan videonya ya dari nah ini dia lagi scan area gelap ya. Nah ini udah ada gambarnya nih. Jadi ini kamera dia real time ya, videonya real time di capture dan itu objek-objeknya juga semua real time ditambahin atau dikurangin gitu ya. Di sini dia bisa ngesetting ya ukurannya mau seberapa, mau pakai ukuran yang berapa gitu. Nanti ada informasi dari ukurannya gitu ya. Gitu.
ya kurang lebih seperti inilah ya. Ini yang proyek yang sedang digarap gitu ya. Dari segi fitur atau sprite dari si objeknya emang bentuknya masih 3D seperti itu ya, karena kita fokusnya di Fakultas Teknologi. Mungkin kedepannya kita bisa kerjasama atau berkoordinasi dengan Fakultas Seni Rupa ya, atau industri kreatif untuk mengupgrade dari si gambar-gambarnya. Dan juga dari rencana kedepannya adalah ingin tambahin AI gambar-gambar objek fiturnya itu, furniturnya. Jadi biar dengan menggunakan AI dan datanya bisa mengubah si gambar-gambarnya ya, atau kita sebut namanya sprite-nya, objek-objek dari si bangku atau furniture-furniture itu gitu ya. Kalau dengan menggunakan AI itu kan nanti banyak data nih, data gambar dari banyak sekali furniture di dunia, nanti bisa dipilih bebas gitu ya. Oke, berikutnya next. Nah, kita masih ada waktu ya. Sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman kepo dengan apa itu AR atau Augmented Reality, teman-teman bisa coba. Ini udah saya buat yang simple gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai area di sini untuk meng-capture areanya ya. Di sini gambarnya hanya ada gambar gajah sama gambar kerbau. Sebenarnya kalau jalan dia tuh kan dari jauh mendekati si pohon untuk makan gitu ya. Gitu. Kalau mau coba silakan, atau teman-teman kalau ingin buat secara dari awal bisa teman-teman juga ngakses ya di Studio Assembler Board ini gitu. Di sini teman-teman bisa tahu itu seperti apa. Kalau emang secara gambar pas dicoba nanti blank kosong putih ya, cuma masukin objek-objek kalian aja. Nah kalau ingin realnya tinggal kalian upload aja, otomatis kok di webnya. Nanti dilihat bisa ke bagian view 3D-nya. Kalau view 3D-nya nanti kamera kalian, nanti smartphone kalian minta izin ke kamera untuk bisa diakses. Kalau bisa ngakses, tinggal capture menggunakan kamera, nanti dapat background-nya gitu. Ini tadi saya coba background di depan rumah saya, di lantai rumah saya. Jadi saya itu gambarnya tuh memang kecil di sini ya, saya coba-cobanya. Tapi kan bisa dibesar di sini nantinya gitu. Oke, jadi kalau mau coba-coba apa itu tentang AR kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman tinggal menginovasikan nih terhadap dunia bisnis atau dunia teman-teman saat ini, gitu ya. Kira-kira AR itu mau develop seperti apa, gitu ya. Saat ini kalau tim kita yang tadi yang di video itu kita menggunakan teknologi pakai Unity. Pakai Unity itu ada AR library, gitu ya. Udah ada sih, gitu ya. Tinggal kita gunakan. Tapi kan butuh waktu atau fase belajar, gitu ya, untuk menggunakan pertama inovasi dulu ya, inovasi ide dari AR ke bisnis itu apa aja, gitu ya. Gitu. Kalau di sini kan banyak banget ya dunia desain ini yang sebenarnya kan bisa dulu kita punya template kosong, kira-kira mau seperti apa furniture-nya ya, atau titik-titik objek-objek mau apa aja dimasukin ke area tadi, gitu ya. Jadi nggak usah panggil dulu orang desain nih, gitu ya. Ya kalau ingin ya, kalau kayak lagi juga bisa. Oke? Kurang lebih seperti itu tentang augmented reality dan dampaknya terhadap bisnis atau e-commerce yang pasti tadi ya, memudahkan kita untuk menentukan dalam area kita yang kosong itu mau dimasukin barang apa aja dalam bentuk digital dulu ya. Kalau emang udah seret ya mungkin bisa berikutnya masuk ke onsite ke tempatnya ya gitu, atau mau custom seperti apa objeknya juga silakan ya. Terus mungkin yang ke depan akan dijalankan oleh saya, inovasinya adalah saya tuh sedang ingin mengembangkan ya usaha untuk franchise gitu ya. Nah gimana dunia franchise yang udah punya booth-boothnya, nanti harus di-capture ke jalan-jalanan. Di jalan ini kalau ada area kosong, pakai booth franchise saya, make sense nggak? Gitu, bagus nggak? Gitu. Kalau bagus kan minimal bisa di kita kelihatan dulu sebelum kita develop secara on-site-nya gitu ya. Gitu. Oke, itu kurang lebih tentang teknologi AR ya, augmented reality. Di next. Oke, kurang lebih itu aja informasinya ya. Bisa langsung ke MC Pak Erroy. Terima kasih. Oke. Mungkin segitu untuk pemaparan materi dari Bapak Ferdian Surjadi. Sekarang kita mau buka sesi dari tanya jawab nih. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya tentang augmented reality ini, boleh ditanyain. Kita punya 6 goodie bag yang akan dibagikan untuk 6 pertanyaan terbaik ya. Boleh teman-teman, ada yang mau tanya? Boleh ya? Barangkali masih mikir dulu ya Bang? Masih mikir dulu tentang pertanyaannya. Boleh ada yang mau bertanya? Yang mau nyoba tadi mungkin? Ya boleh, ada yang mau coba yang tadi? Sebelumnya. Jadi kalau mau nyoba-nyoba develop dari awal, masih fasih banget, bisa pakai langkah-langkah ini ya. Gitu. Cukup simpel kok. Ya.
Mungkin kalau teman-teman anak SMA di sini ada yang pernah pakai Scratch, ini kurang lebih mirip lah. Cuman di UI-nya lebih AR gitu ya. Gitu. Karena di sini dia butuh kamera untuk meng-capture background atau suasana dari si objek-objek ini. Gitu. Seperti itu. Ya cuman sayangnya sprite-nya itu banyak yang berbayar ya. Karena memang AR bukan teknologi yang gratis. Kalau mau free ya kita harus develop awal. Di sini kita bisa kita gunakan Unity. Ya, kalau saya di Maranatha kita kebanyakan menggunakan Unity untuk develop multimedia. Gitu. Itu. Karena secara library Unity yang paling canggih lah menurut saya ya, dan masih terus berproses ya untuk multimedianya. Gitu. Oke, itu. Boleh teman-teman? Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar augmented reality yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sandy Ferdian Surjadi, Eskom. Atau yang udah mencoba mungkin? Atau testimoni nih, kita bisa yang tadi sudah mencoba, bagaimana kita mau tanya testimoninya mengenai AR juga. Mungkin itu yang tadi kan simple ya. Barangkali ada yang mau testimoni mengenai AR yang tadi yang sudah dicoba. Kalau VR ini tinggal di capture nanti otomatis ya. Habis ini kalian tinggal cari backgroundnya aja mau yang mana. Oke, boleh kok. Dari situ ada. Ya. Selamat siang Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya, untuk penggunaan AR itu contoh-contoh misalkan penggunanya, fungsinya apa aja sih Pak? Dalam yang dapat membantu kita, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih. Paling mudah gini, kalau misalnya teman-teman dapat selebaran foto gitu, mungkin kalian lagi liburan, pas lagi di hotel lihat ada selebaran foto gitu ya, itu gedung apa tuh? Kalau nggak ada informasi apapun, sebenarnya kalau pakai Google enak ya. Tinggal pakai Google-nya nge-share fotonya. Nanti dia akan mencari menggunakan AI. Jadi biasanya kalau dunia nyata, AR itu kan ditambah AI. Karena jarang banget AR bisa hidup sendiri untuk dunia nyata ya. Jadi AR ditambah dengan AI. AI itu kan adalah kumpulan data besar ya, yang bisa dengan mesin bisa mencari ketepatan dari sesuatu yang kita minta. Jadi tadi menggunakan Google Lens, di foto gambar gedungnya, nanti otomatis Google akan ngecek menggunakan Google AI di Google Map, bisa di Google Map. Ini gedung apa sih? Jangan cari yang paling tepat, dapat nama jalannya. Kalau dalam menggunakan Google kan dengan Google Map, kita nyari lokasi, tahu lokasi evakuasi kita ke area berapa lama dan kapan aja. Itu paling simple. Yang kedua tadi kalau misalnya pakai Tokopedia gitu ya, atau misalnya kalau di sini yang lagi di Tokopedia saat ini saya cek nggak online ya, mungkin karena servisnya harus bayar atau gimana. Jadi kalau yang berbayar yang gratis dan masih online itu contohnya Garnier. Coba cari di internet Garnier virtual try on. Nanti otomatis kamu tahu bahwa kalau saya pakai warna merah marun gimana sih warna rambut saya dengan muka saya. Jadi yang membutuhkan kamera selfie-nya nyala juga. Gitu. Banyak sebenarnya pemakaian AR ya. Gitu. Dan kalau misalnya dunia bisnis ya tadi ya, gimana tanpa adanya kita belum punya dana untuk memproduksi, tapi kita bisa mendesain, gitu ya. Nah tadi kalau saya logiknya ingin mendekati dunia franchise, gitu ya, ada booth, gimana ada jalan kosong, saya masukin dana digital atau booth digital dari franchise saya, masuk ke sana, kalau lebih seperti ini loh. Itu menjadi gambaran buat kita agar memastikan nih, yakin nggak mau buat boothnya di situ? Kan buat booth butuh duit ya. Gitu. Itu sih kurang lebih kalau di dunia kehidupan kita saat ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih ke pertanyaannya kakak. Ada satu topik yang bisa kakak lakukan. Terima kasih kakak untuk pertanyaannya. Boleh teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Barangkali ada yang pertanyaan, ada yang kepo seputar AR, boleh ditanya langsung ke Sandy. Boleh dijelasin Bang? Lagi nyari nih. Boleh, lagi nyari. Coba dapat nggak? Oke, boleh itu yang lo. Oke Pak, mau nanya kalau AR sendiri itu berpotensi jadi fitur standar dalam e-commerce di masa depan nggak? Kalau iya, inovasi apa aja yang dilakukan bakal muncul di masa depan untuk pemasaran online? Oke, ini pernyataan yang sebenarnya gimana ya? Disebut akan menjadi sesuatu yang wah pasti jalan, gitu ya. Tapi apakah jalannya seperti apa? Karena fitur yang Tokopedia itu si penjual itu atau bisnisnya sendiri harus beli fiturnya baru jalan.
Nah, balikin lagi aja, apakah bisnis kita butuh atau enggak? Mungkin kalau pemakatannya internasional, gitu ya, yang dimana saya di sini di Indonesia yang banyak beli dari Amerika, mungkin mereka butuh hal-hal seperti itu, gitu. Jadi apakah AR ini akan terus berjalan? Mungkin di US dari kamu ya, dari kamu kata titiknya. Nah, cari deh. Harus lihat kan di mana ya? Nah, ini ya. Oke, boleh dapat juga merchandise. Kita sudah mencoba. Sulit ya untuk mencari objek, karena objeknya kalau dari titik tertentu, yang ini aplikasi tadi ini, kalau di titik tertentu ya udah kamera kita cuma di capture ke dia. Cuman kita bisa muter-muter di sini nih, di area objek itu. Dia tahu, oh dari posisi ini betulnya begini, kalau dari posisi ini, oh tadi cuma gambarnya pohon aja misalnya, gitu. Oke, kurang lebih segitu. Terima kasih. Barangkali ada yang teman-teman ada yang masih mau bertanya seputar AR. Dan juga boleh kayak tadi juga yang barangkali ada yang udah mencoba, boleh ditunjukkan. Di titik tertentu mau muter-muter gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Selamat sore, Pak. Saya mau nanya mengapa QR code atau metode serupa yang digunakan dalam AR ini tuh, dan gimana caranya informasi digitalnya itu ditampilin setelah kodenya itu kayak di-scan? Oke, itu pertanyaan simpel ya. Teknologi QR itu teknologi yang sebenarnya kayak barcode, cuma kalau QR kan bentuknya lebih secure daripada barcode. Kalau barcode itu kalau kita bisa nebak, karena barcode itu punya kode-kode yang udah jelas. Dan QR itu semua data disimpan online di cloud. Gitu. Mau cloudnya di cloud asli atau mau di cloud tempat kita juga itu online. Jadi QR itu teknologi QR-nya aja. QR itu cuma suatu hal yang di-scan, nanti akan membaca URL. URL akan dibaca oleh sistem kita dan akan ditembak ke dunia online. Ada nggak datanya? Kalau ada, dia akan load semua datanya. Gitu. Kenapa pakai QR? Ya, smartphone itu paling enak kan meng-capture gambar karena punya kamera. Nah, teknologi yang paling simple digunakan saat ini dimanapun itu tinggal gambar. Dan teknik QR itu teknik yang paling simple banget untuk digunakan dimanapun. Intinya QR itu cuma merepresentasikan URL ke sebuah server sih. Gitu. Tinggal servernya ada, kalau ada datanya tinggal di load. Selama di internet ya. Gitu aja sih. Simple. Thank you. Oke, thank you untuk pertanyaan. Boleh Pak bisa dapat satu merchandise dari barangkali teman-teman ada yang pengen ditanyain lagi seputar AR juga, mumpung masih ada banyak waktu ya. Barangkali masih ada yang kepo terkait AR. Boleh? Selamat sore, kok saya ingin bertanya. Tadi kan sempat jelaskan bahwa AR sendiri itu dapat menambahkan objek sendiri dan menyusun objek apa yang diinginkan. Nah, misalnya saya ingin menghilangkan objek yang memang dari objek reality, kayak misalnya kursi ini memang udah ada di sini kan. Saya pengen hilangin, apakah bisa menggunakan AR? Bisa-bisa aja sebenarnya. Gitu. Jadi ada AR itu ada sistem juga di mana tapi kan kalau misalnya ngilangin satu objek itu ada di baliknya sih, di balik untuk menghilangkan objek real. Tuh, di Unity sendiri dia di balik AR World-nya itu udah punya gitu. Cuman jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Ya namanya biasa kita AR, apa itu tujuan bisnis itu jangan menghilangkan objek dong. Gitu. Tapi kan objeknya udah ada, dipadanin dengan objek lainnya. Gitu. Banyak kan itu sih fiturnya. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi yang custom banget dan ingin itu diadakan juga bisa. Kita tinggal nambah di baliknya. Karena di balik tinggal dipakai aja. Udah ada tuh fitur untuk kan. Banyak juga aplikasi ya, kalau teman-teman juga mungkin yang perempuan dia lebih banyak pas lagi liburan capture, tiba-tiba ada orang lain ganggu, objeknya bisa dibuang kan. Tapi kan berbayar ya, bikin lagi. Karena ya biasa, fitur-fitur itu tuh fitur yang memang, kalau kita ngomongin bisnis, jangan semua fitur kita buka gitu ya. Fitur standar kita buka, tapi fitur yang membuat kalian lebih enak, terus bayar. Itu bisnis, mau nggak mau. Jadi sebuah jawaban bisa, cuma bisnisnya harus muncul nih, jangan semuanya dibuka ya. Suruh bayar aja. Gitu. Baik, gitu. Untuk pertanyaannya boleh dapat satu merchandise. Nah, teman-teman kita masih punya dua lagi nih untuk merchandise-nya. Barangkali teman-teman ada yang pengen ditanyakan juga, atau barangkali tadi ada yang sudah mencoba terkait AR-nya juga di barcode ini. Barangkali ada yang mau tanya dan juga
memperlihatkan, udah mencoba gitu. Silakan teman-teman. Kita masih punya 2 lagi. Kalau VR itu ada ya, itu ada device VR ya. Beda ya VR dengan AR ya. Gitu. Kalau VR itu lebih real banget, karena benar-benar mata kita yang melihat kurang lebih ya. Kalau sedangkan AR ini konsep desainannya ya, kita boleh dapat juga berarti ya. Boleh Pak, saya nanya bedanya AR dan VR. Oh, di sini saya jelasin juga. Gitu. Kalau VR lebih real banget, karena mata kita memang dilihat di depan objeknya semua real. Sedangkan dengan AR butuh device atau layar atau monitor, itu bedanya. Jadi pengalaman penggunaan juga bisa beda banget, jauh, sangat berbeda jauh. Gitu. Makanya VR butuh device lebih mahal. Gitu ya. Sedangkan AR itu just layar aja. Yang penting device kita punya layar dan kamera, itu sangat membantu untuk AR-nya berjalan. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk merchandise terakhir, kita ternyata punya cuma 1 merchandise. Boleh untuk apa? Terima kasih ya Pak atas pemaparannya. Teman saya nih, ini pertanyaan Pak. 360 panorama itu termasuk AR atau bukan? 360 panorama, sebenarnya gini, semua kamera yang bisa capture apapun dan bisa kita filter pasti teknologi AR, gitu. Baik nggak? Jadi nggak fitur 360 aja sih, semua fitur kamera yang bisa di capture dan bisa di-filter atau namanya objek lainnya secara dunia maya, secara digital, itu namanya AR. Gitu. Jadi ada banyak ya, saat ini kan kita pakai fitur IG ya, IG pakai filter itu udah AR sebenarnya. Gitu. Kamera 360, kan sebenarnya kamera 360 cuma meng-capture kan, ya. Intinya kameranya dia cuma 360 derajat. Jadi ada di sisi kalau misalnya satu kamera bisa 180 derajat, dia cuma kamera aja, depan dan belakang. Jadi kalau misalnya fitur 360 derajat bukan fitur AR, tapi itu fitur kameranya yang dia meng-capture di depan dan di belakang. Gitu, bayang nggak? Beda. Itu mah fitur capture-nya, teknik capture ya. Gitu. Dari kameranya dan bisa menggabungkan beberapa kamera menjadi satu video. Tapi apakah bisa di AR kan? Bisa aja sih. Tapi kan AR kan tujuannya tadi menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya. Gitu. Emang nggak secara real, kalau VR kan secara real kita belum pengalaman kita benar-benar, oh dunia nyatanya ini, mayanya ini, nyatu. Kita bisa pegang secara digital juga menggunakan device-nya. Kalau VR semuanya cuma di layar monitor. Gitu. Bayang ya? Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kakak untuk pertanyaannya dan juga mendapatkan 1 merchandise dari kami. Oke baik, karena sudah habis juga merchandise-nya dan juga sudah dipaparkan materinya juga terkait AR juga. Tiba saatnya untuk terima kasih juga kepada Bapak Sandy Ferdian Sujadi Eskom-MP atas pemaparan materinya, sangat informatif dan juga inspiratif ya untuk kita semua, untuk sebagai wawasan baru untuk kita terkait AR juga. Oke, sebagai bentuk apresiasi, kami akan menyerahkan sertifikat kepada Bapak Sandy Ferdian Sujadi. Untuk itu kami mengundang Bapak Oscar Karnalim, STMP PhD, selaku Dekan Fakultas Teknologi Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha untuk menyerahkan sertifikat dan juga untuk dokumentasi. Oke, terima kasih untuk kepada Bapak Sandy Ferdian Sujadi atas pemaparan materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sandy Ferdian Sujadi bisa menjadi wawasan baru untuk kita mengenai AR juga. Demikianlah rangkaian acara untuk sore hari ini untuk pemaparan materi AR, dan saya harap juga materinya yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan juga inspirasi baru bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandy Ferdian Sujadi Eskom-MP atas kesediaannya untuk berbagi ilmu untuk kita semua nih. Tak lupa juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir, saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi aktifnya dalam acara ini. Jangan lupa juga kita masih ada Nafas Unjipa Experience Space 2025 sampai malam nanti. Jadi jangan lupa tunggu beberapa rangkaian acara kami sampai malam nanti untuk acara penutupan Nafas Unjipa Experience Space 2025.
akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya menjadi MC ini. Semoga kita semua dapat bertemu di lain kesempatan. Dan terima kasih dan selamat sore. Oh, curang ya dua. Dan aku juga dua. Ada pertanyaan nggak sih? Tadi